Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa mudah-mudahan masalahnya bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan yang berbahagia kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman kembali ya untuk general reading lagi. Dan dimana yang kalian tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa beberapa aja yang cocok ya. Saran dari aku, ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk kali ini kita akan bahas ya, sebagai tema readingan adalah seseorang yang sayangnya udah dalam banget ke kamu, tak akan pernah bisa lepasin kamu selamanya. Nah, jadi ada seseorang yang sudah terlanjur sayang dalam banget ke kamu, dan dia ini tak akan pernah mau ya melepaskan kamu untuk selamanya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan dan kita akan lihat ya seperti apa dia. Oke? Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau berkonsultasi silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi bisa teman-teman chat, kemudian kalian ikuti langkah dan tata caranya. Oke? Langsung saja ya. Clarissa akan menarik energi ya teman-teman yang menonton readingan malam ini ya. Dan sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, bayangkan kepada seseorang yang sangat kalian idam-idamkan atau kalian impi-impikan agar energinya bisa lebih relate dan resonate lagi sama kalian. Oke? Maaf ininya terjatuh ya tema dan judulnya. Oke? Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang sayangnya udah dalam banget sama kamu. Dia gak akan pernah mau lepasin kamu selamanya. Kita akan lihat dulu siapakah dia, seseorang yang rasa sayangnya sudah dalam banget ke kamu dan tak akan pernah bisa mau lepasin kamu selamanya. Kita akan lihat dulu. Oke? Wah. Di sini ada kartu Knight of Swords ya. Jika dilihat dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Orang ini memiliki ambisi yang cukup kuat ya untuk mendapatkan hatimu. Bisa dibilang ya dia ini melakukan segala cara ya, termasuk berkorban gitu ya, termasuk membuat kamu merasa nyaman pada saat berkomunikasi dengannya, karena sedalam itu cintanya padamu gitu ya. Dia tipikal seseorang yang gak mau menyerah ya, walaupun ya sejatinya di dalam hubungan kalian itu sering banget ya mengalami gejolak ya, masalah-masalah kecil ataupun masalah-masalah besar yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Tapi dia gak mau menyerah ya, apapun yang terjadi dia masih tetap mau sama kamu, walaupun terkadang harus terpisah karena komunikasi ya, entah kamu kecewa sama dia atau ya dia gak bisa mengimbangimu gitu. Tapi tetap ya pada dasarnya orang ini gak akan pernah bisa mau lepasin kamu. Bahkan yang aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu ini yang sempat pernah terjebak dalam sebuah problem masalah besar sama dia, dan kamu memilih mengakhiri hubungan ini tetapi dia tidak menyetujui. Kenapa? Alasan terbesar dia ya, apapun yang terjadi dia akan tetap ingin ya bersama selamanya denganmu. Dan di sini tuh ada sebagian di antara kamu ini yang sebenarnya masih belum cukup lama mengenal dia, tetapi
Karena orang ini tahu cara memperlakukan kamu secara tepat, sehingga secara nggak langsung tuh kamu sudah mulai nyaman ya, terus-terusan di dalam pikiranmu memikirkan dia ya, cemas akan keadaannya ya, sudah mulai merasa kehilangan apabila nggak dengar kabar darinya gitu. Karena dia setulus itu sama kamu ya. Kalau dia nggak tulus di awal pun kamu nggak bakal ngerasa nyaman gitu, karena orang ini mampu menghadirkan ketulusan sehingga secara nggak langsung kamu terbuai kenyamanan ya sama dia. Di sini sih aku merasa ya akan banyak halangan rintangan yang akan kamu hadapi bersamanya ya, namanya sebuah hubungan. Tapi dia percaya dan yakin seiring berjalannya waktu dia akan semakin membuktikan ya bahwa cinta dia ke kamu ini gak main-main. Walaupun ada ya sebagian di antara kamu yang terlalu ada perbedaan sifat, karakter, watak gitu ya. Tapi dia ingin memposisikan diri untuk menjadi pasangan terbaik buatmu gitu ya. Walaupun harus mengorbankan tangisan ya, walaupun harus mengorbankan waktu dan segalanya ya, semata-mata keinginan dia cuma satu ya, dia hanya ingin bertahan denganmu selamanya sampai benar-benar kebahagiaan datang ya. Kita lihat lagi di sini. Oke. Aku melihat ya, ada sebagian di antara kamu ini yang kamu menyadari gitu ya, kamu ini sayang sama dia. Dan kamu pun juga gak akan siap ya apabila berpisah sama dia di saat kamu sudah terlanjur cinta sama dia gitu ya. Ada sebagian di antara kamu ini yang terkadang itu masih merasa takut ya melanjutkan perjuangan cintamu dengannya. Karena di satu sisi tuh kamu sering banget ya menjalani cinta yang salah, sehingga hal itulah yang membuat kamu jadi merasa waspada dan hati-hati gitu ya dalam setiap langkahmu. Karena kamu gak ingin jatuh di lubang yang sama seperti pada saat kamu dengan masa lalumu dulu gitu ya. Dan di sini tuh dia cukup merasa paham banget ya kalau memang ada sebagian di antara kamu ini yang masih meragukan ketulusannya ya, yang masih meragukan cintanya dia, yang masih belum percaya terhadap bukti rasa sayangnya dia kepada kamu. Dan bagi dia itu bukanlah sesuatu hal yang memberatkan dia untuk memperjuangkanmu gitu. Karena seiring berjalannya waktu dia akan semakin meyakinkan kamu bahwa dia ini gak sama seperti orang-orang yang pernah kamu kenal di kehidupan kamu sebelum-sebelumnya gitu. Dan alasan dia kenapa dia mau sama kamu ya karena kamu ini orangnya tulus ya, kamu ini orangnya sejalan dengan keinginannya. Terus kamu pun juga orangnya bisa diajak untuk berkomitmen ya. Itulah kenapa apapun yang terjadi dia akan tetap memperjuangkanmu sampai titik darah penghabisan. Di sini yang aku rasakan ini lebih terlihat ke arah energimu ya. Kamu ini sering curiga sama dia ya, sering khawatir sama dia, sering gak percayaan sama dia. Itu padahal orang ini sudah berusaha jujur dengan versi dia sendiri gitu. Dan terkadang juga hal itu yang sering banget ya, tapi gak dia ceritakan ke kamu, sering membuat dia jadi ngerasa sedih gitu. Karena dia sudah berusaha berkorban, sudah berusaha berjuang, sudah berusaha jujur, sudah berusaha menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi kamu ini masih gak percayaan ya sama pendapat-pendapatnya gitu. Tapi karena orang ini cintanya ke kamu cinta yang tanpa syarat ya, jadi apapun yang terjadi dia masih memaklumimu dengan harapan ya suatu saat bisa terbuka pintu hatimu agar kamu bisa lebih yakin dan percaya sama dia gitu ya. Terus yang aku lihat tuh di sini ada juga ya, ini lebih ke arah energimu yang merasa takut gitu ya, merasa takut
akan cintanya dia kepadamu gitu. Karena ada sebagian di antara kamu nih yang melihat kalau orang ini kayaknya makin lama makin menjauh gitu ya. Bukan berarti dia menjauhi kamu karena dia nggak suka sama kamu, tidak. Tetapi di sini orang ini memiliki alasan tersendiri ya. Sepertinya ada sesuatu hal yang dia kerjakan yang berkaitan dengan urusan finansialnya, atau ada juga yang memang dia ingin sendiri menenangkan hati dan pikirannya dia gitu ya, sampai benar-benar dia ngerasa siap. Kalau dilihat dari energinya, penghalang terbesar yang terjadi di dalam hubungan ini tuh sebenarnya dari diri kamu sendiri ya, yang sebenarnya itu ada sebagian di antara kamu nih yang orangnya nggak sabaran ya, melewati proses yang terjadi gitu. Dan ada juga sebagian di antara kamu yang selalu merasa ketakutan dengan overthinkingmu ya, sehingga yang sebenarnya hubungan ini baik-baik aja jadi bermasalah gitu, karena kamu terlalu berpikir berlebihan tentang dia, terlalu berpikir negatif tentang diri dia gitu. Padahal dia sudah sejujur itu ke kamu gitu ya, dan dia juga sudah dalam artian tuh menunjukkan kesungguhannya gitu. Terus bagi kamu yang merasa nggak sabaran ya, ada banget. Dan tentu ini kayak menjadi salah satu membuat dia ini jadi gampang mikir gitu loh. Karena orang ini tuh sebenarnya sangat menginginkan rasa pengertian kamu selama ini gitu. Terutama di saat dia sedang berdealing dengan urusan atau pekerjaannya. Dia sangat mengharapkan pengertianmu gitu. Karena ada sebagian di antara kamu itu yang terkadang tuh suka gak sabaran ya. Misalkan dia lama ya balas chat kamu. Kamu udah berpikir ke dia yang enggak gitu. Ya, ada juga yang kayak menganggap dia ini udah nggak cinta sama kamu lagi. Ada yang seperti itu. Padahal di sini apabila kamu bisa bersabar lebih sedikit saja, berusaha bersikap dewasa dan profesional, dia ini makin lama akan makin sayang loh sama kamu. Jadi jangan salah ya. Tapi kalau kamu masih dengan sifat yang seperti ini, ya nggak menutup kemungkinan ya, kalau orang ini akan merasa risih sama kamu gitu. Dan di sini tuh aku melihat ya, kalau orang ini terutama bagi kamu yang ada perbedaan keyakinan ya, dia ingin ya bersatu di dalam iman ya bersamamu. Artinya ya ada yang sampai rela ya mau berkorban ya satu keyakinan denganmu ya untuk pindah agama, karena ya saking sayangnya dia padamu gitu. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin ya berkorban itu. Ini bagi kamu yang merasa ada perbedaan keyakinan. Dan ada juga ya yang berharap kalau seiring bertambahnya waktu, kita berdua ini bisa sama-sama menjadi pribadi yang dewasa gitu. Karena sebagian besar di antara mereka ini menganggap ya kalau ada sebagian di antara kalian ini yang hubungannya masih belum benar-benar dewasa gitu. Karena ketika ada masalah ya, cenderung salah satu di antara kalian ini kayak lari dari permasalahan. Ada yang saling blokir, ada yang saling cuek, gak saling sapa kayak gitu. Sehingga membuat orang ini tuh jadi down ya, mentalnya itu jadi down. Karena bukan ini yang dia inginkan gitu, tetapi penyelesaian masalah dengan pemikiran yang dewasa. Karena ada juga yang suka lempar kesalahan gitu, ada yang seperti itu. Kalau di sini sih lebih ke arah energimu ya. Aku merasa kalau bisa dibilang tuh kamu memang harus butuh kesabaran banget ya dalam menjalani hubungan bersama dia gitu. Karena dimana orang ini tuh orang yang sebenarnya nggak bisa memberikan banyak waktu dia kepada kamu ya,
Sedangkan kamu ini tipikal seseorang yang nggak bisa terlalu lama-lama diabaikan, orang yang nggak bisa terlalu lama-lama didiemin gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh kamu harus memiliki mental kesabaran yang di atas rata-rata lagi gitu. Karena apabila kamu ya bisa menjadi penuntun ya atau pasangan yang positif untuknya, orang ini makin lama akan mengerti kamu kok gitu. Ya, makin lama dia akan lebih ngerti sama kamu gitu ya, kalau kamu bisa melawan hasrat emosional kamu ya, dan kamu ganti dengan kesabaran, dia akan lebih sayang, makin nyaman sama kamu ya. Mungkin di sini ada ya beberapa di antara kamu tuh yang menganggap aku selama ini udah sabar gitu ya. Yang dimaksudkan sabar adalah ketika kita ya bisa memaknai kesabaran yang sesungguhnya ya. Artinya ya kita harus bisa berpikir secara bijak gitu ya, tentang sabar yang sesungguhnya itu seperti apa gitu loh. Jika dilihat memang cara dia mencintai kamu ini berbeda ya. Karena orang ini sama sekali nggak pernah melihat fisikmu ya. Dia nggak pernah melihat kekuranganmu, dan dia juga nggak mau menilai masa lalumu seperti apa gitu. Karena orang ini benar-benar tulus mencintaimu ya. Dia benar-benar mencintaimu apa adanya gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu ini ya sudah gitu ya, dia bisa menerima segalanya tanpa kamu harus menjadi orang lain gitu. Jadi be yourself aja. Terutama bagi kamu yang merasa kayak kamu ini masih kurang ya di hadapan pasanganmu, please ya, syukuri saja gitu. Karena orang ini tuh sudah merasa bahagia banget kok ya dengan versi kamu yang saat ini gitu. Jadi nggak perlu menganggap bahwa diri kamu ini masih ada yang kurang gitu ya, masih ada yang perlu diperbaiki. Ini sudah lebih dari cukup bagi dia gitu. Di sini memang aku melihat ya, yang membuat kamu merasa tertarik sama dia, karena orang ini punya mimpi yang besar, di mana mimpi tersebut tuh kayak seolah-olah orang ini ingin menjalin kehidupan cinta denganmu secara serius ya, ingin sampai menikah, sampai punya anak. Itulah alasan kenapa kamu mau menerima dia sebagai pasangan gitu. Terus juga kamu tuh melihat ya kalau orang ini baik banget sama kamu ya, dia orangnya dewasa, dia orangnya penyabar gitu. Itulah yang membuat kamu ini merasa nyaman sama dia dan mau melakukan segalanya gitu ya demi keutuhan hubungan ini. Kalau dilihat ya, mungkin ada sebagian di antara kamu tuh yang saat ini ngerasa kecewa ya sama dia. Merasa kecewa, kayak merasa hubungannya tegang ya, merasa dalam situasi dan kondisi yang gak baik-baik saja. Kamu gak perlu cemas, kamu gak perlu khawatir ya. Cobalah introspeksi diri gitu ya, cobalah introspeksi kekurangan yang terjadi di dalam hubungan kamu ini apa sih gitu ya. Karena sangat disayangkan ya kalau kamu harus terombang-ambing dalam ketidakpastian seperti ini. Sayang ya terhadap apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Karena jika dilihat tuh dia ini gak bakal bisa lepas darimu gitu. Tapi setidaknya apabila kamu ya ngomong sama dia tentang apa yang membuat kamu menjadi kecewa sama dia, dia nanti akan jauh bisa lebih memahamimu gitu. Penilaian dia terhadap kamu ya, orang ini menganggap ya kalau kamu ini orangnya sudah lebih dari cukup ya. Kamu orangnya baik, kamu juga orangnya rela berkorban gitu. Terus kamu juga orangnya ini pengertian gitu ya. Terus dia juga merasa bahwa kasih sayangmu ini gak bisa dia bandingkan dengan siapapun. Itulah alasan ya kenapa dia sesayang itu sama kamu. Dan terlebih itu kamu juga orangnya gak terlalu banyak nuntut sama dia
gitu ya. Kamu juga orangnya ini bisa dibilang tuh cukup sabar banget gitu. Walaupun ya dia menyadari ya bahwa dia ini masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buatmu, tapi setidaknya kamu ini nggak pernah mengeluh, nggak pernah banyak nuntut sama dia ya, sehingga membuat orang ini sangat merasa nyaman ada di dekatmu gitu. Dan di sini aku merasa ya kalau banyak kok orang-orang yang mendukung ya terhadap hubungan kalian, termasuk keluarga dan orang tuanya ya. Jadi kamu nggak perlu berkecil hati ya, kamu nggak perlu takut kalau nantinya akan banyak pertentangan ya terhadap hubungan kalian ya, terutama bagi kamu yang merasa adanya perbedaan usia atau perbedaan status. Kamu nggak perlu berkecil hati karena banyak ya dari lingkungan dia yang mendukung, terutama keluarga dan orang tuanya. Yang terpenting kamu orangnya tulus, kamu orangnya jujur dan baik ya. Keluarga mereka akan menyayangi kamu layaknya seperti menyayangi keluarga dia sendiri. Di sini dia menginginkan ya kedepannya itu antara kamu dan dia bisa lebih berbahagia daripada sebelumnya gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh untuk konteks dia saat ini ya, dia ini pikirannya ini sudah mulai tergerak ya untuk memikirkan langkah selanjutnya ke dalam hubungan ini. Artinya apa? Ya sebagian di antara mereka ini sudah mulai berpikir serius ya untuk kemajuan hubungan ini. Jadi dalam waktu dekat akan ada beberapa di antara mereka yang mau membuktikan rasa sayangnya ya dengan cara ya misalkan kamu dilamar dia atau sebaliknya gitu ya. Atau ada juga yang ya langsung menikah gitu ya dalam waktu dekat. Di sini sih aku melihat ya, aku tahu ini lebih ke arah energimu ya. Kamu ini kayak seolah itu sudah terlanjur memberikan semua hati perasaanmu buat dia. Ya sudah sayang, sudah berkorban. Tapi terkadang ada sesuatu hal yang suka membuat mental kamu ini jadi ngerasa down ya. Terutama saat kalian ini sedang ada masalah, kemudian kalian lebih memilih silent treatment ya, lebih memilih saling diam, ya nggak bersuara. Yang kamu takutkan ya adanya perpisahan antara dia dan kamu pada saat kamu masih sayang-sayangnya sama dia. Ketakutan boleh ya, berlebihan jangan gitu. Karena bagaimanapun juga ketika ada masalah seharusnya tergeraklah hati dan pikiranmu untuk berpikir secara realistis ya tentang apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki gitu ya, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan itu bisa segera tercapai. Dalam waktu dekat aku melihat ya kalau akan ada yang lebih fokus ya, fokus memberikan cintanya, fokus memberikan rasa sayangnya, fokus lebih pengertian ke kamu dalam waktu dekat. Ya ini semuanya kamu dapatkan hasil dari kesabaranmu selama ini gitu ya. Jadi ya di balik kesabaran ya ada sebuah keindahan seperti itu. Terus yang harus kamu lakukan ya, terutama bagi kamu yang saat ini sedang merasa terjebak dalam situasi yang toksik ya, atau sedang ada masalah sama dia, cobalah pertimbangkan ya apa yang sudah kamu perjuangkan sama dia sampai detik ini. Karena ingat ya, perpisahan bukan akhir dari segalanya, tetapi perbaikan gitu ya yang paling diutamakan untuk saat ini. Jadi seperti itu. Oke. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat lagi di sini ya. Oke, ada azan, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan lanjutkan sebentar lagi. Oke, kita akan lanjut lagi ya setelah tadi ada azan ya. Kita akan lanjut lagi di sini. Oke. Kita akan lihat energi baru lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang sayangnya udah dalam banget ke kamu, tak ingin pernah mau melepaskan kamu selamanya ya. Kita akan lihat dulu di sini. Wah.
Jika dilihat dari energinya, Clarissa bisa merasakan ya kalau dia adalah seseorang yang sepertinya pernah terikat ya dalam sebuah hubungan sama kamu, tetapi ikatan tersebut sepertinya ikatan yang kurang sehat, ikatan yang kurang baik ya, sehingga membuat hubungan antara kamu ya komunikasinya jadi terputus sampai detik ini. Walaupun demikian, aku merasa ya bahwa ini masih ada benang merah yang belum putus, yang artinya ya walaupun berakhirnya sebuah hubungan bukan berarti berakhirnya juga ya perasaan orang ini kepadamu, karena sampai detik ini dia sepertinya masih dalam banget rasa sayangnya ke kamu, masih sering ya terus-terusan memikirkanmu, karena ya dia masih belum bisa ya ikhlas benar-benar melepasmu ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya masih sering banget ya mengikuti kabar-kabar terbaru dari kamu gitu ya, masih sering lihat updatean terbaru dari kamu kayak gitu, karena memang ya dia masih belum benar-benar ikhlas ya melepasmu, dia masih ingin masuk lagi ke dalam relung hatimu kayak gitu. Kalau dilihat dari energinya, ini lebih ke arah energimu ya. Memang ada sebagian di antara kamu ini yang seolah-olah itu masih kecewa terhadap dia. Karena pada saat dulu ya, mungkin orang ini pernah nggak setia sama kamu, pernah nggak jujur sama kamu ya, pernah nggak menghargaimu, sehingga masih menimbulkan ya gejolak rasa sakit hati yang begitu dalam ya terhadap kondisi kamu saat ini gitu. Dan dia pun juga menyadari ya bahwa mungkin ini sulit bagi kamu ya untuk memaafkan aku, tetapi setidaknya izinkan aku untuk membuktikan bahwa aku ini masih sayang sama kamu dan aku sudah berubah menjadi versi terbaikku gitu. Jadi aku merasa bahwa orang ini nantinya akan membuktikan kepada kamu ya bahwa dia ini masih sayang sama kamu, makanya ya dia ingin meminta maaf, ingin berharap gitu ya agar kamu ini bisa memberikan kesempatan buat dia lagi gitu ya, dan dia akan memperjuangkan kamu tapi dalam versi yang lebih baik gitu. Karena bagaimanapun juga menurut aku tuh manusia ada fasenya ya dimana dia akan berubah dan dimana dia masih belum berubah, dan bisa dibilang tuh setelah dia nanti ketemu sama kamu, atau mungkin kamu saat ini sudah merasakan ya, kamu akan melihat ya dia ini sudah berbeda ya, sudah nggak sama seperti pribadi yang kamu kenal dulu. Dia saat ini jauh lebih bisa dewasa, lebih bisa ngasih perhatian ya, lebih bisa mengimbangimu dan tentunya menghargaimu gitu. Kalau dilihat ya dari energinya, mungkin penghalang yang akan kamu hadapi ya di saat orang ini nanti hadir di dalam hidupmu ya adalah ya pada saat kamu ya yang sepertinya sudah memiliki pasangan barumu ya dengan kehidupan yang baru gitu. Sedangkan di satu sisi orang ini tuh nggak ingin kamu lepaskan ya, jadi bisa dibilang itulah ya ujian yang nantinya itu bakal kamu hadapi gitu. Dan di sini juga aku melihat ya kalau kamu nantinya ini kayak seolah itu dibikin bimbang ya atau bingung gitu, karena di satu sisi kamu nggak bisa ngelepas seseorang yang baru, dan kamu ini juga sepertinya masih berat ya untuk melupakannya gitu. Jadi bisa dibilang kamu nantinya akan terjebak dalam situasi yang sulit di mana kamu nantinya dihadapkan sama sebuah keputusan yang harus kamu pilih atau kamu ambil gitu ya. Tapi saran dari aku, lebih baik ikuti kata hatimu ya, mana yang membuat kamu merasa nyaman jalani, dan mana yang membuat kamu merasa nggak nyaman itu lebih baik ditinggalkan gitu. Karena jangan sampai ya nanti ada penyesalan di belakang ya. Terus aku juga melihat ada juga beberapa di antara mereka yang bisa dibilang tuh dia kesulitan ya mendapatkan akses kontak darimu gitu ya. Itu yang menjadi penghalang terbesarnya gitu.
Di satu sisi dia menginginkanmu, tapi di satu sisi kayaknya ada keterbatasan akses untuk dia bisa kontak kamu. Karena ya mungkin saja ya pada saat dulu kamu kecewa sama dia, kamu blokir dia secara sepihak ya, atau kamu memilih gak ingin komunikasi dengan dia, sehingga membuat dia ini jadi merasa kesulitan ya untuk menghubungimu. Tapi di sini aku melihat ada juga ya sebagian di antara mereka ini yang sebenarnya akses ke kamu ini ada, tapi dia nggak berani buat menghubungimu karena dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling salah gitu ya terhadap kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh masih menunggu mental dia merasa siap, barulah orang ini akan datang lagi padamu gitu. Kalau di sini terlihat ya, dia ini berharap ya kalau kamu ini memberikan dia kesempatan untuk membahagiakanmu dengan cara dia sendiri. Ya, dia berharap seperti itu. Jadi dia sangat ingin banget ya menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu, karena bagi dia pemegang kunci utama dari perasaannya ini adalah kamu. Jadi ketika dia masih belum mendapatkan kesempatan darimu, ya dia akan tetap terus ya berjuang keras sampai benar-benar kamu merasa luluh sama dia dan kamu memberikan dia kesempatan untuk memperjuangkan kamu kembali gitu. Dan saat ini tuh terlihat banget ya kalau ada yang sedang bergejolak hati perasaannya, sedang kuat banget memikirkanmu gitu. Jadi bagi kamu yang merasa, pernah nggak sih kalian ini kayak ngerasa ya, misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu ini langsung kepikiran ya sama satu seseorang, maka di saat itulah ya tandanya orang ini tuh sedang berat banget memikirkanmu gitu. Karena terlihat ya dari energinya di sini ada yang merasa bergejolak banget loh ya hati perasaannya ya, tertuju padamu ya, ada yang membayangkanmu, memikirkanmu ya, berharap kalau aku dan kamu ini bisa bersatu lagi. Ada yang seperti itu. Dan hal itu juga nantinya akan membuat orang ini jadi merasa tergerak ya untuk secepatnya bisa terkoneksi dengan kamu lagi. Karena selama dia nggak bersamamu, ya dia ini merasa tersiksa banget ya. Kayak masih ada beban penyesalan, masih ada perasaan bersalah yang tak terungkapkan gitu. Jadi ya itulah yang membuat pada ini orang ini tuh pikirannya jadi tergerak gitu ya. Tergerak untuk segera secepatnya bisa terkoneksi dengan kamu lagi gitu ya. Kita lihat lagi. Dan di sini tuh aku melihat ya, memang dulunya ya, ini kejam banget sih yang aku rasakan ya. Dia dulu ini benar-benar apa ya, kayak telah menghancurkan mentalmu banget loh. Ada yang kamu ini merasa ditinggal pada saat sayang-sayangnya, ada yang merasa segala kebaikan yang udah kamu lakukan selama ini buat dia nggak pernah dia hargai ya. Ada juga yang orang ini tuh terlalu menilai kesalahanmu yang nggak seberapa, sehingga hal itulah yang membuat kayak intinya luka ini masih membekas gitu ya. Walaupun aku sebenarnya sudah memaafkanmu, tapi untuk melupakan masalah itu tuh kayaknya masih belum gitu loh. Karena ini sangat menggambarkan sosok diri kamu banget ya, yang seolah itu masih ada luka yang belum terobati sampai detik ini. Kayak gitu. Karena di masa lalu ya di awal tuh dia benar-benar seseorang yang kayaknya bisa diandalkan ya, seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi lama-lama dia ini makin berubah ya, makin lama ini makin gak sesuai dengan jalurnya gitu ya, makin lama makin susah dikendalikan ya, gak pernah mendengarkan nasihat atau kata-kata darimu gitu. Itulah yang membuat kamu ini kayak merasa capek, sebenarnya salahku ini di mana sih gitu ya, padahal aku ini sudah berusaha menjadi versi terbaikku, tapi tetap saja ya itu tidak membuat hati pikiranmu tergerak ya untuk bisa lebih menghargaiku. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari energinya, dia memang terlihat ya kayak merasa berdosa banget gitu loh, kayak merasa bersalah banget gitu ya.
Dia telah menyia-nyiakan ya seseorang yang pernah sayang sama dia, ya pernah menyia-nyiakan kamu, yang pada dasarnya itu kamu sudah siap ya menerima segala apa adanya dia. Tapi harus dia sakiti, ya harus dia hianati, ya harus dia hancurkan mentalnya gitu ya, karena sifat-sifat dia di masa lalu gitu. Jadi kayak ada perasaan bersalah di sini ya, ada perasaan dosa yang bisa dibilang tuh kalau kamu melihat ya nggak tega juga gitu ya melihat kondisi dia saat ini gitu ya. Dan di sini tuh aku merasa kalau orang ini tuh sebenarnya sudah sempat pernah mencoba ya untuk tidak mengingatmu ya ataupun melupakanmu, karena dia merasa bahwa aku ini nggak layak lagi ya untuk memperjuangkanmu karena dosa-dosa yang pernah aku lakukan padamu di masa lalu. Dan orang ini kayak berpikir ya, oke deh lebih baik aku bakal melupakan kamu aja. Tapi ternyata nggak mampu ya. Semakin lama ya dia melupakanmu, maka semakin kuat ya pikiran dia untuk tetap terus memikirkanmu. Yang artinya itu ya apapun yang terjadi orang ini akan tetap ya memperjuangkanmu ya sebagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan kamu lagi, seperti itu. Dan di sini aku melihat ya dalam waktu dekat dia bakal kejar-kejar kamu lagi ya. Kejar-kejar kamu, ada yang secara langsung, ada yang enggak secara langsung. Kalau yang secara langsung ya aku melihat ya akan ada yang nekat ya, dia akan menemui kamu diam-diam. Atau kalau yang enggak secara langsung tuh ya orang ini akan berusaha berupaya ya masuk ke ruang sosial mediamu gitu ya, entah DM kamu, entah apa. Intinya tuh berusaha agar dia ini bisa berkomunikasi lagi ya denganmu. Ya, dia nggak peduli ya apapun yang terjadi, yang terpenting tuh ya dia akan lari mendekatimu ya, dia akan tetap terus ngejar kamu ya sampai kemanapun kamu dia akan mengejar banget gitu ya. Wah serem banget nih ya. Terus juga memang dia ini masih belum bisa dalam artian tuh belum bisa berpikir secara tenang kalau dia ini masih belum kontak langsung denganmu gitu. Jadi kayak masih membuat dia ini belum merasa lega gitu, karena titik terleganya dia setelah kamu ini bisa berkomunikasi dengannya gitu ya, entah kamu memaafkan dia atau tidak ya, entah kamu memberikan dia kesempatan, yang penting tuh ya biarkanlah gitu ya aku ini bisa berkomunikasi sama kamu dulu gitu ya, setidaknya agar kamu ini tahu ya tentang apa yang selama ini aku alami selama aku nggak bersamamu, seperti itu. Kalau di sini sih memang aku melihat ya dia dulu ini terlalu berdiling ya atau dekat dengan pergaulan orang-orang yang toksik ya, yang artinya itu membawa pengaruh negatif di dalam hidupnya dia gitu. Kayak lingkungan dia ini nggak mendukung dia untuk menjadi pribadi yang positif gitu ya, lebih cenderung kayak menjadikan dia jadi pribadi yang terlalu banyak bohong, banyak alasan ya, banyak drama kayak gitu. Sehingga ini sangat berpengaruh banget ya terhadap hubunganmu dulu sama dia, karena di mana ya kaki berpijak maka disitulah ya ruang lingkup baru itu akan mempengaruhi pikirannya gitu. Ya sama seperti dia gitu. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang positif, maka energi positif pun juga akan membawa dia untuk menjadi orang yang positif. Tetapi ini orang salah langkah gitu ya. Dia terlalu berdiri dengan orang-orang yang negatif sehingga menjadi pribadi yang bisa dibilang tuh kurang bisa bijak ya, atau gak sesuai sama apa yang kamu inginkan. Karena masih terlalu banyak drama, masih terlalu banyak alasan kayak gitu. Wah. Di sini tuh aku tahu banget ya, kamu ini capek sebenarnya ya. Kamu ini udah ngerasa capek gitu loh. Ya, menghadapi sesuatu hal yang sifatnya itu kayak gini gitu. Jadi kamu ini sebenarnya sudah ikhlas banget melepaskannya gitu. Tapi di saat kamu benar-benar ikhlas, ternyata orang ini datang ya buat ngejar-ngejar kamu lagi. Ya bisa dibilang tuh adalah garis hidup yang harus kamu jalani gitu
ya. Karena yang aku lihat tuh sebenarnya niat dia baik gitu. Cuman ini dari kamu sendiri yang seolah itu masih belum menerima, ya, masih belum bisa menerima kenyataan atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Kalau di sini sih kamu ini sebenarnya inginnya itu berbahagia ya. Aku melihat tuh kayak kamu inginnya bahagia gitu ya, bahagia menjalani hidup yang tenang, penuh dengan kedamaian gitu ya. Itu yang kamu inginkan sebenarnya. Dan pada saat dulu ya, orang ini kurang bisa memahamimu sehingga orang ini masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buatmu. Karena yang aku lihat tuh ya seolah-olah kamu berjuang sendiri ya. Kamu berjuang sendiri ya, berjalan untuk mempertahankan hubungan ini. Sedangkan dia ya menurut aku terlalu asik-asik dengan dunia sendiri ya, sampai-sampai kamu ini merasa disepelekan ya, merasa nggak dihargai banget ya, merasa kok kayaknya aku ini berjalan sendiri sedangkan kamu ini mau enaknya aja. Ada yang seperti itu. Saat ini yang menjadi ketakutan terbesarmu adalah ya kamu takut ya kalau masih ada unsur drama ya dari dia mendekatimu. Itu yang paling kamu takutkan sekarang gitu, dimana kamu ini sudah lelah ya menjalani kisah cinta yang penuh drama. Yang kamu inginkan ke depannya adalah kisah cinta yang realistis ya. Jadi kamu takut ya kalau ternyata orang ini datang tuh hanya membuat sensasi doang gitu ya, atau ngibulin kamu aja ya. Ternyata ujung-ujungnya dia masih sama seperti versi-versi sebelumnya. Tetapi secara energi yang aku lihat dia cukup baik ya, dimana orang ini sudah benar-benar berubah gitu ya. Berubahnya itu nggak cuma karena kamu aja, tetapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, yang memang menggerakkan hatinya dia ya. Kalau ingin hidup secara tenang, ya maka harus ada perubahan gitu. Kalau hidup kamu masih gini-gini aja, ya selamanya itu kamu bakal terjebak dalam situasi yang toksik gitu ya. Jadi itulah yang membuat dia ini pada akhirnya tergerak ya untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu. Kalau dilihat ya dalam waktu dekat ya, bagi kamu yang masih belum merasa kontekan sama dia, akan ada kabar ya dari dia masa lalumu yang akan mendekatimu lagi ya. Artinya tuh komunikasi akan terjalin lagi. Tapi bagi kamu yang saat ini sudah merasa kontekan sama dia, akan ada dalam artian tuh sesuatu hal yang akan dia buktikan, yang pada akhirnya tuh akan mematahkan keraguan-keraguan kamu selama ini ke dia. Karena yang aku lihat tuh sampai detik ini kamu masih belum yakin gitu loh. Jadi orang ini akan membuktikan kepada kamu bahwa ya dia ini sudah benar-benar berubah, dan dia akan membuktikan ya tentang rasa cintanya dia ke kamu, tentang rasa sayang dia ya padamu. Kemudian juga apa tujuannya, dia akan menjelaskan itu semuanya. Sampai pada akhirnya tuh ya kamu benar-benar bisa menilai dia saat ini ya, kalau orang ini saat ini sudah benar-benar baik gitu. Dan di sini juga ada yang mau meminta maaf banget ya, sampai memohon-mohon ke kamu, bertekuk lutut ya seolah-olah seperti itu ya, demi bisa mendapatkan kata maaf darimu lagi gitu. Ada yang seperti itu karena ya bisa dibilang dia masih belum bisa merasa tenang ya apabila kamu saja masih belum memberikan dia kesempatan ya untuk meminta maaf ya, belum memberikan kesempatan dia untuk memperjuangkan kamu lagi. Dan yang harus kamu lakukan, kamu sebenarnya nggak perlu gusar, kamu nggak perlu bingung ya. Kamu gak sendirian, kamu masih memiliki Tuhan yang selalu menemanimu. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa berdoa gitu ya, memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan gitu ya, agar hubungan ini bisa bertransisi menjadi hubungan yang baik. Dan jika kamu masih belum benar-benar merasa yakin sama dia gitu ya, kamu coba memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Apabila dia memang benar-benar mencintaimu, ya kamu berdoa memohon agar dimudahkan lagi ya.
dan agar semakin lama dia semakin baik. Tetapi jika dia memang bukan jodohmu, ya kamu berharap kalau orang ini tuh bisa dijauhkan dari kehidupanmu gitu ya, karena kamu merasa takut ya, masih ragu, belum sepenuhnya yakin sama dia, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak di sini buat kamu ya. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya, dan bagi kamu yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.